Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai proses sertifikasi halal pada produk. Sertifikasi halal adalah proses sertifikasi suatu produk atau jasa sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Di Indonesia sendiri, sertifikasi produk halal diberikan oleh Balai Penelitian Pangan, Farmasi, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun. Adapun proses sertifikasi halal produk meliputi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pelaku usaha ekonomi mengajukan permohonan sertifikasi halal dan menyerahkan dokumen seperti data usaha ekonomi, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan, dan dokumentasi sistem jaminan produk halal. Yang kedua, Badan Pengawasan Produk Halal (BPJPH) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menunjuk lembaga pemeriksa halal. Yang ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) selanjutnya akan melakukan verifikasi kesesuaian dokumentasi, menjadwalkan audit, melakukan audit, dan menerbitkan sertifikat halal setelah proses selama 21 hari. Poin produk makanan. Acuan untuk memperoleh informasi tentang mutu makanan halal adalah apakah produsen dapat menjelaskan konsep halal. Makanan halal adalah makanan sehat yang tidak dilarang oleh agama. Adapun untuk proses sertifikasi pangan halal memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, pelaku usaha ekonomi mengajukan sertifikasi halal melalui BPJPH, yaitu Badan Penjaminan Produk Halal. Yang kedua, BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumentasi termasuk dokumentasi pengolahan produk, dokumentasi sistem jaminan halal, dan bukti kompetensi tim manajemen halal. Yang ketiga, BPJPH menunjuk lembaga pemeriksa halal LPH untuk mengkaji kesesuaian dokumen, merencanakan audit, melaksanakan audit, dan menerbitkan nota audit. Yang keempat, LPH melakukan pemeriksaan kehalalan produk termasuk bahan baku, fasilitas produksi produk, dan gudang. Yang kelima, MUI melalui komite fatwanya menetapkan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil pengujian dan menerbitkan keputusan halal MUI. Yang keenam, proses sertifikasi halal memakan waktu 21 hari. Selanjutnya yaitu poin produk minuman. Proses sertifikasi halal pada produk minuman sama dengan produk makanan, yaitu yang pertama, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal melalui BPJPH dan menyerahkan dokumen seperti rincian usaha, nama, dan jenis produk, daftar bahan baku yang digunakan, dan bahan-bahan yang terkait dengan sistem jaminan produk halal. Yang kedua, BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen dan menunjuk lembaga pengujian halal. Lembaga pemeriksa halal memverifikasi kesesuaian dokumentasi, menjadwalkan audit, melakukan audit, dan menerbitkan sertifikat halal setelah proses 21 hari. Yang ketiga, selain itu, sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan juga harus menerapkan sistem jaminan halal (SJH) yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Produk makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, makanan dan minuman tidak mengandung bahan babi. Yang kedua, makanan dan minuman tidak mengandung unsur-unsur yang berasal dari bahan terlarang seperti bahan yang berasal dari organ tubuh manusia. Yang ketiga, makanan dan minuman yang berasal dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Yang keempat, makanan dan minuman disimpan, dijual, diolah, dan kemudian dipergunakan untuk peternakan babi. Produk obat-obatan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, yaitu produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam hal ini termasuk obat-obatan dalam Islam yang mensyaratkan pengobatan karena merupakan bagian dari pelindungan juga sebagai perawatan kesehatan dan menjadi al-dururiyat al-kam. Terdapat fatwa MUI nomor 30 tahun 2013 tentang obat dan pengobatan, di mana dalam ketentuan hukum dalam fatwa tersebut disebutkan penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram. Namun penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi. Obat halal mempunyai beberapa poin penting. Yang pertama yaitu harap pastikan bahwa bahan aktif atau ekspisien yang digunakan adalah halal. Yang kedua, memastikan peralatan produksi yang digunakan hanya cocok untuk produk halal. Yang ketiga, menjamin tidak adanya kemungkinan tercampur atau terkontaminasi bahan haram oleh bahan tambahan atau bahan penolong dari fasilitas yang digunakan. Yang keempat, memastikan bahan kemasan yang digunakan halal. Yang kelima, proses pembersihan dan identifikasi peralatan harus dilakukan sesuai dengan syariah. Yang keenam, auditor halal hendaknya dapat langsung melakukan proses audit dan menentukan kehalalan. Produk kosmetik. Proses sertifikasi halal pada produk kosmetik melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pemilik usaha harus memastikan bahwa usahanya tersebut memiliki NIB dan produk yang disertifikasi halal. Kalau perusahaan harusnya ada pengawas halalnya. Yang kedua itu pemilik usaha kemudian melakukan pendaftaran melalui PTSP halal dan BPJPH akan memeriksa apakah memiliki dokumen yang diperlukan. Bila diperlukan, BPJPH akan menerbitkan STTPJD dan memprosesnya dialihkan ke LPH yang berkompeten dan terpercaya dalam melaksanakan sertifikasi kosmetik halal. LPH memeriksa dan atau menguji kehalalan produk yang diajukan pemilik usaha. Yang ketiga, MUI akan mengeluarkan fatwa tentang status kehalalan produk yang diajukan pemilik usaha dan BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang dapat diunduh pemilik usaha melalui aplikasi halal PTSP. Yang keempat, proses sertifikasi halal hanya memakan waktu 21 hari kerja. Kelebihan sertifikasi halal produk. Ada beberapa kelebihan sertifikasi halal pada produk yaitu sebagai berikut. A. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk bersertifikat halal memberikan keyakinan dan ketenangan konsumen bahwa produk yang dihasilkan halal dan cara yang tepat. B. Memberikan jaminan dan ketenangan.
Sertifikasi halal menjamin produk telah melewati proses kendali mutu yang ketat dan aman dikonsumsi. C. Perluasan jaringan distribusi produk. Produk bersertifikat halal lebih mudah diakses dan diterima oleh konsumen yang mempunyai keyakinan terhadap produk halal. D. Memberikan nilai tambah. Produk bersertifikat halal mempunyai nilai jual unik atau USP yang memberikan produk lebih diminati oleh konsumen. E. Peningkatan peluang pemasaran. Sertifikasi halal memudahkan penjualan produk Anda dan memungkinkan Anda mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. F. Kualitas terjamin. Produk bersertifikat halal telah melewati proses kendali mutu yang ketat dan aman dikonsumsi. G. Peningkatan daya saing. Produk dengan sertifikasi halal lebih kompetitif dibandingkan produk tanpa sertifikasi halal. Kekurangan sertifikasi halal produk ada beberapa kekurangan sertifikasi halal pada produk. A. Biaya dan kompleksitas. Proses sertifikasi halal adalah proses yang mahal dan rumit, terutama untuk usaha mikro dan kecil. B. Keterbatasan pasokan bahan baku halal. Salah satu kelemahan industri halal di Indonesia adalah terbatasnya pasokan bahan baku yang memenuhi standar halal sehingga dapat menjadi kendala bagi produsen. C. Infrastruktur dan regulasi. Infrastruktur dan regulasi terkait sertifikasi halal masih perlu dikembangkan dan terdapat perbedaan dalam standarisasi dan sertifikasi produk halal. D. Hambatan dalam memenuhi persyaratan halal. Usaha mikro seringkali menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan halal seperti bahan baku dan proses produksi yang sesuai dengan peraturan halal.